ke pasar membeli empek-empek kapal selam. Mana? Empek-empek kapal selam dimakan bersama kawan. Siapa yang menjawab salam, semoga bisa umroh bersama Ustadz Samlan. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada pantunnya lagi. Sahur makan lauknya pakai kerupuk ditambah telur dadar. Siapa saja yang ngantuk silakanlah bersandar. Gimana? Pengajian itu kalau nggak paham bahaya. Gimana? Salah paham itu lebih bahaya daripada nggak paham. Betul? Betul nggak? Nggak tahu itu lebih baik daripada sok tahu tapi salah. Nggak paham biasanya tanya, tapi kalau salah paham gimana? Ya salah. Oleh karena itu jangan sampai salah paham. Kata orang sekarang gagal paham. Kalau gagal ginjal masih mending, nggak ada masalah. Gagal ginjal itu nggak apa-apa, bersabar, bisa nambah pahala. Tapi kalau gagal paham itu ngerusak pahala. Sakit-sakit jasmani itu kalau kita bersabar itu nambah pahala. Kena duri itu kalau kita bersabar nambah pahala. Meriang-meriang dikit bersabar itu tambah pahala. Tapi kalau yang meriang itu keimanan, gimana keimanan itu meriang? Ada orang sholat nggak suka, itu namanya meriang, ya nggak? Sakit hati, panas hatinya. Ada orang dapat rezeki, meriang. Tetangga beli kulkas kedinginan, dia nggak punya kulkas, kepanasan, mereka kan meriang. Gitu. Oleh karena itu, silakan sarana dan prasarana yang mendukung ibadah hendaknya dilakukan. Dan itulah ajaran Islam supaya kita maju. Hari Kamis nih. Gimana? Masih mau besok lagi atau hari ini terakhir? Terakhir. Besok hari raya. Ya, gimana? Mana Pak Ketua? Besok hari raya atau nunggu hari Sabtu atau hari Ahad? Pagi ini jangan kaget, sudah ada yang berhari raya. Ya, pagi ini. Barusan saya dapat informasi dari kawasan Afghanistan. Dan karena hari ini itu canggih, hari ini kan canggih, berita di Afghanistan itu langsung sampai ke sini. Maka nanti ada yang ngikutin di sini. Karena punya pandangan di mana sudah melihat, maka kita ikut. Nah, gitu. Itu pandangan. Nah, kalau di Saudi sudah tadi malam juga sudah diumumkan dan cepat sekali. Kira-kira baru semenit diumumkan, saya terima langsung di sini. Kita punya anak di Madinah, ternyata saya lebih
lebih cepat dapat informasinya daripada dia yang di Madinah. Karena saya sudah tahu, dia kemudian baru kirim. Nah, apa sudah tahu? Ya, kenapa? Begitu dunia sekarang. Dunia sekarang itu ya kayak kecil sekali sudah. Itu. Maka Saudi mengumumkan besok hari raya Jumat. Sudah pasti besok. Nah, yang Pak Menteri kita masih nunggu nanti. Nggak tahu jam berapa, jam 10 malam atau yang diumumkan. Tapi sebagian Muhammadiyah sudah lebih dulu. Muhammadiyah sudah setahun yang lalu mengumumkannya. Hari raya itu adalah hari Jumat besok. Itu sudah lama Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu ya memang pikirannya panjang. Yang belum terjadi sekarang itu sudah dihitung duluan. Sudah tahu, dan itu ada ilmunya. Ya. Mereka belajar ya hebat, ya kan tahu. Gitu. Nah, kita yang nggak belajar ya terserahlah ngikut mana. Nah, hari ini, pagi ini saya ingin mengingatkan tentang zakat fitr yang sering disebut dengan zakat fitrah. Tapi sebenarnya teks-teks di buku itu adalah zakatul fitri atau sedaqatul fitri, yaitu sedekah yang wajib dikeluarkan karena adanya Idul Fitri. Idul Fitri itu apa? Orang sering mengatakan kembali kepada kesucian. Itu agak-agak salah kaprah dikit. Meskipun mirip. Idul Fitri itu artinya adalah hari raya di mana kita boleh makan dan minum. Fitr itu makan dan minum, berbuka. Di mana sebulan penuh di pagi hari kita nggak boleh makan dan minum karena berpuasa. Nah, besok yang hari raya atau sekarang yang hari raya langsung boleh makan di pagi hari. Sebelumnya kita makannya di waktu sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu, karena makan sahur itu ada keberkahan. Itu. Dan ini ciri khas umat Islam juga. Puasa itu pakai makan sahur. Ini ciri khas. Kenapa? Kalau orang-orang lain kalau mau puasa nggak pakai makan sahur. Nah, kita diajarin Nabi Muhammad supaya beda dengan mereka, makan sahur dulu kita. Karena ternyata ada barokahnya. Kenapa ada barokahnya? Halo Ibu. Kenapa? Karena apapun kebaikan yang dilakukan sebelum subuh itu adalah dasar. Sebenarnya itu waktu yang sangat dahsyat, yang sangat istimewa, itu adalah waktu sebelum subuh, menjelang subuh. Waktu menjelang subuh itu disebut sahar. Kalau makan disebut sahur. Kalau mau beribadah kepada Allah disebut istighfar. Maka kalau bapak ibu-ibu mau hebat, jangan dilupakan istighfar sebelum subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang masuk surga itu punya kebiasaan di waktu sahur itu istighfar. Bukan sekedar makan, gitu. Nah, kita di bulan Ramadan ini selalu bangun di waktu sahar, makan sahur, agar apa? Agar kita terlatih sebelum subuh sudah bangun. Apa? Supaya kita tidak kehilangan kemuliaan dan keistimewaan di waktu sebelum subuh itu. Doa mustajab, Masya Allah. Doa mustajab di saat itu. Sayang kalau untuk tidur, maka 1 jam sebelum subuh atau setidaknya setengah jam atau seperempat jam bangun. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan kita bisa melakukan. Di luar bulan Ramadan
Insya Allah ya. Karena belum pasti gitu ya. Iya gimana? Coba, dan inilah memang mendidik manusia itu nggak gampangnya di sini. Sudah 1 bulan penuh kita itu bangun sebelum subuh. Nanti pas hari raya Idul Fitri gimana? Bangun nggak sebelum subuh? Mau bangun ibu-ibu itu. Bangun, alhamdulillah kalau bangun. Tapi kenyataannya gimana kira-kira? Kebanyakan gimana? Kebanyakan nggak bangun. Padahal sudah 1 bulan penuh bangun. Inilah ternyata mendidik manusia itu nggak gampang. Andaikan ayam gimana? 3 hari cukup pendidikan itu. Ya kan? Pendidikan bagi ayam 3 hari cukup. Sapi aja cukup kadang-kadang. Tapi kita manusia 1 bulan sudah bangun setiap hari sebelum subuh, lepas 1 Syawal malah mendengkur. Salat subuh malah nggak datang. Sahur nggak lagi karena nggak ada sahur katanya. Nggak ada sahur katanya. Padahal sebenarnya di waktu itu istighfar, ibadah, munajat kepada Allah. Mirip dengan 1 bulan kita sudah sholat tarawih setelah Isya, betul? Tapi setelah bulan Ramadan untuk sholat Isya nggak datang. Padahal tarawih dah datang di bulan Ramadan, tarawih datang. Lalu setelah itu di luar bulan Ramadan untuk sholat Isya nggak datang. Padahal mana yang lebih penting sebenarnya, Isya atau tarawih? Mana yang lebih penting, istighfar atau makan? Loh, makan. Allahu Akbar. Gimana? Makan sebelum subuh itu nggak enak aslinya, ya kan? Tapi kita lakukan gitu. Yang enak sebelum subuh itu munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bagi yang puasa bolehlah makan sahur. Nggak banyak kan kita makan sahur itu? Mana ada banyak makan sahur? Kalau buka ya semuanya kayak mau dimakan semua. Padahal ternyata ya dimakan semua juga. Ya baik. Kita lanjut soal zakat. Di penghujung bulan Ramadan itu ada syariat zakat fitri. Zakat karena Idul Fitri. Untuk apa? Supaya semua merasakan kesenangan. Supaya semua tidak ada yang merasa tidak makan. Karena itu Ibnu Abbas menyebutkan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Nabi Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitri. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath, sebagai bentuk pencucian atau pensucian bagi orang yang berpuasa dari minal lagwi war-rafathi, dari perbuatan yang sia-sia, ucapan yang sia-sia, dan ucapan-ucapan yang kotor. Ini hikmah yang pertama. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk membantu memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu. Jadi hikmahnya 2 itu. Zakat fitrah itu supaya jiwa kita lebih bersih. Di saat puasa kita masih kadang-kadang nyeletuk ini dan itu, ya kan? Kadang-kadang bicara yang kotor juga, maka supaya betul-betul di hari raya Idul Fitri itu bersih hati kita, bersih jiwa kita, bersih harta kita. Dan hikmahnya wa tu'matan lil masakin, agar orang-orang yang miskin semuanya merasakan kenikmatan, ikut makan dan minum bersama gitu. Maka disebutkan Nabi, faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun makbulah. Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, artinya sebelum salat Idul Fitri, maka itu merupakan zakatun makbulah, itu zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat, dan siapa yang
mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri baru mengeluarkan, maka itu menjadi sedekah biasa, bukan zakat fitr namanya, gitu. Berarti belum memenuhi kewajiban, dan ini sulit, sudah terlewat itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, gitu. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita ada kewajiban yaitu zakat fitr. Zakat fitr ini adalah zakat yang terkait dengan Idul Fitri, dan itu diwajibkan bagi tiap jiwa, gitu. Karena lis-shaim, bagi tiap jiwa, bukan satu keluarga satu bagian, bukan, tapi zakat setiap jiwa, gitu. Oleh karena itu yang sudah merasa punya jiwa hendaknya mengeluarkan zakat, dan yang masih anak-anak orang tua yang menanggungnya mengeluarkan, termasuk istri, itu tanggungan suami. Gimana ibu-ibu? Nah, ibu-ibu dibayarkan zakat fitrahnya oleh suami atau gimana? Ya, atau ibu-ibu yang bayarkan untuk suami? Ya, iya. Nah, ngaku ya, Allahu Akbar. Memang zaman kini itu kebalik-balik, Pak. Yang ngasih belanja malah istri, suaminya tidur, nongkrong, ya, mancing kerjanya. Ada begitu? Aduh, kok ada, gimana ini, gimana bapak? Bapak yang ada di sini tersinggung nggak itu? Ya bukan di sinilah, di sana. Mana ada di sini? Gitu. Jadi kalau suami boleh membayarkan untuk istri, karena istri itu tanggung jawab. Anak boleh membayarkan untuk orang tua, atau sebaliknya orang tua membayarkan untuk anak karena anak belum dewasa, gitu. Nah, zakat fitr ini harus dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Oleh karena itu diingatkan yang belum zakat segera zakat, jangan nunggu sholat, bahaya nanti itu. Oleh karena itu hari ini saya kira sudah segera itu, karena bisa sudah hari raya, sudah ada yang besok kan, gitu. Ada yang sekarang juga. Maka sebenarnya seharusnya kalau ada panitia atau bapak ibu-ibu yang mau zakat secara langsung, ya silakan segera, dan yang panitia segera juga menyalurkannya. Jangan sampai ditunda. Kalau sampai panitia menunda, panitia nanti yang berdosa itu. Nah, maka segera. Dan hadis ini menunjukkan kalau sampai dikeluarkan setelah sholat, maka disebutkan itu menjadi sedekah biasa, tidak dianggap sebagai zakat fitr, berarti dia berdosa. Gimana caranya ini? Ya tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadis ini menunjukkan, dan yang sering ditanyakan banyak orang, Ustadz, bagaimana zakat fitrah ini untuk pembangunan masjid, untuk apa? Untuk Pak Imam. Ada pertanyaan itu, untuk pembangun masjid, untuk apa? Rehab ini, rehab itu. Kita sampaikan yang pas, zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Karena Nabi yang menyebutkan, tu'matan lil masakin, untuk makan orang-orang miskin. Ini zakat fitrah. Nanti kalau zakat mal lain lagi, gitu. Zakat mal sering disebut dengan penerimanya itu 8 asnaf itu. Nah, kalau zakat fitrah ini penerimanya satu sinf ini, satu kelompok ini, yaitu fakir miskin. Dan karena itu tidak boleh diserahkan setelah salat Idul Fitri, waktunya terbatas. Kalau zakat mal bisa besok lusa, besok ini, besok nggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau zakat fitrah ini harus sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena kalau sudah sholat Idul Fitri atau apalagi pas di hari raya, nggak ada lagi yang jualan. Betul? Nggak ada lagi yang jualan. Di saat Idul Fitri itu tinggal makannya, masaknya sebelumnya.
Apalagi kalau butuh baju, butuh ini, butuh itu, nggak ada lagi yang jual. Dan karena itu juga ada pertanyaan, Ustadz, apakah boleh dibayar dengan uang? Iya, insya Allah boleh juga dibayar dengan uang. Silakan. Ya, ya ada memang yang mengatakan nggak boleh ya, biarlah. Tapi kalau tanya saya ya boleh. Dibayar pakai uang boleh. Kenapa? Ya, makanan kita ngasih orang makan itu kan tidak harus dengan berupa makanan kan? Ya enggak? Tidak harus berupa makanan. Tapi bisa kita ngasih orang makan itu berupa uang. Gitu. Tapi Ustadz, kalau nanti diberikan rokok gimana? Ya itu terserahlah dia kalau begitu. Gitu. Ini untuk makanan, ya dibelikan untuk makanan, dan kalau makanan sudah ada misalnya kok dibelikan untuk baju, wajar. Karena hari raya itu kebutuhannya bukan hanya makanan, tapi juga baju, kue juga, ya kan, minuman juga. Gitu. Maka insya Allah boleh diberikan dalam bentuk uang. Karena itu lebih memudahkan dan lebih fleksibel. Apalagi kalau diberikan misalnya kepada mahasiswa yang miskin, kan nggak apa-apa dikasih itu. Maka boleh diberikan dalam bentuk uang. Demikian.